Yang menjadi kekuatan dari opini pribadi, Cak, adalah bagian mukanya, Kang Mas. Sampai akan lihat layer bertumpuk-tumpuk. You in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you now you'll beg me please. Kang Bro, pada video ini IWB akan membedah sosok Vario 90 dari luar. Jika sebelumnya kita membahas tentang suatu ruangan, kali ini kita akan membedah detail dari desainnya di luar. Zaman intip setelah ini, Cak. Say you're sorry. Ini, Cak, kalau kita lihat dari outdoornya seperti ini. Tadi review WB kan di indoor ya. Saya perhatikan lekuk-lekuk bodinya. Saya ini Alvin dari tim IWB, Jayalah besar nih tim IWB, sedang mereview atau menjepretin ya sosoknya dari dekat. Ini yang jelas, Cak, aslinya galak gitu. Video sama aslinya, cakepan aslinya, sama pasti terkesima dari aslinya. Dari depan seperti ini sosoknya ya. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini lihat nih. Nah, ini kalau looksnya dari belakang, jadi dia memang banyak lebih tebal, banyak kelihatan lebih muskuler ya. Tuh. Walaupun sebenarnya menurut WP sih kurang gede lagi ya, tapi sudah jauh lebih gede dibandingkan sebelumnya. Lihat nih sosoknya di belakang. Wow. Nah, jadi ini warna-warna yang saat ini dites oleh kita semuanya. Warna untuk Vario terbaru ini, lihat nih, dari knalpot-knalpotnya menggunakan knalpot PJack 160 tapi beda silencer, ya kan? Kemudian kelebihannya di sini sudah double disc brake. Ini lihat, double disc brake, menarik banget. Dan double disc brake-nya tuh ternyata belakang gede ya, dia ukurannya gede. WB nggak nyangka segede ini sih. Jadi feel-nya tuh ya gagah gitu jadinya. Dan kolong-kolongnya seperti ini, perhatikan kolong-kolongnya. Nah, kolong-kolongnya, nah, lampu-lampunya di belakang ada, katanya konon itu V sebenarnya, Vario gitu ya. Jadi bahasa desain V. Bagian sampingnya kayak begini, gila ya. Dan ini, nah ini plat ya, jadi kelihatan sporty habis. Kemudian juga di bagian samping sini, Cak, untuk yang ABS ini dia emblem timbul ya. Nah, jadi yang ABS itu emblem timbul terus 60 dengan model 3D. Nah, kayak gitu. Luar biasa. Ini jadi seperti bukan Vario ngeliatinya. Bagian batok-batoknya ya. Lalu di bagian sini, nah, kalipernya disuplai oleh Nissin. Warnanya kuning. Jadi gitu. Warna hitamnya, ini putihnya ya, saya perhatikan. Sorry, kita yang putih dulu aja ya. Dan kalau kita perhatikan dari samping, ini moncongnya tuh, perhatikan sini, Cak. Kita lihat yang hitam ini, di sini nih. Nah, perhatikan sini, ini dia. Jadi moncongnya tuh bener-bener kayak menjadi satu sama tebeng. Jadi lebih kelihatan mepet banget gitu. Ya, lihat nih, bentuk-bentuknya. Jadi dari sosok untuk headlampnya ya. Dan jujur, Cak, tadi WB barusan ngetes motor ini, totally different, semuanya berubah. Kita akan share kesamaan semuanya. Pokoknya mengenai hasil tesnya totally berubah semuanya. Powernya lebih lebih jambak yang pasti, karena cc lebih besar dan powernya juga lebih besar. Power sekarang udah 15,3 PS dan juga 4 katup, termasuk juga sudah menggunakan frame ISAF. Frame yang di press ya, model kayak monokok mobil. Teman tahu kan, lebih ringan 10%.
Jadi sekarang kalau nggak salah sekitar 11 kilograman dari sebelumnya 12 kg. Jadi itu informasi dari Honda, termasuk juga kalkulasi geometri. Kita dikalkulasi ulang geometri, dan kalau kita lihat seperti ini. Nah dia nih. Ini lihat cover-covernya ya, bagian luarnya ini beda dibandingkan dengan yang sebelumnya pastinya. Dan lihat nih, ini untuk apa namanya, untuk olinya ya, tutup olinya seperti itu. Dan kalau kita lihat ininya gede juga loh, kalipernya, lihat nih, kalipernya gede deh. Kotor banget Cak, karena memang barusan dibuat tes. Dan kalau kita lihat dari ini, teman-teman sedang review juga untuk mukanya, yang paling asik tuh di sininya Cak, itu paling suka di sininya. Jadi dia tuh ada cover dari luar di sini, cover luar full ya, jadi covernya full dari luar, kemudian ada lagi di bawahnya dipertumpuk gitu. Nah kayak gini, jadi ini beda lagi layer, jadi ada 2 layer di sini ya, dan kemudian baru ditarik oleh Honda dengan DRL sampai ke atas. Kemudian di sini lampu sen ya, dan di sini dipisah lagi oleh casing, jadi menyeberang begitu. Kemudian di sini ada lidahnya. Tadi WB sudah terangkan kesampaian, tapi ini adalah gambar yang lebih jernih, jadi berasa cukup penting untuk di-share kesampaian. Lalu untuk peleknya Ye Mincong ini sudah share kesampaian kemarin, Ye Mincong kayak gini, ban 100 yang depan dan belakang 120 ya pasti. Dan ini untuk pelek-peleknya, fendernya, pelek lagi fendernya ya. Ini adalah yang versi ABS, ada indikator atau stiker ABS. Dan kemudian bagian sini, nah kalau kita perhatikan dari atas Cak, dari atas seperti ini ya, jadi dia tuh dari sini lancip, kemudian ditarik ke luar, masuk lagi ke sini, kemudian ditarik lagi ke sini. Ada lagi layer di sini, jadi beda layer. Dan tadi sempat ya WB lihat ada aksesoris dari Honda yang panjang ya. Jadi itu aksesoris bagian sini Cak, sisa bagian sini yang panjang gitu, jadi seolah-olah jadi windshield yang cukup tinggi. Dan kalau kita perhatikan di dekat seperti ini, jadi reflektornya aja cakep ya. Di reflektornya tuh kayak ada gurat-guratan begitu. Dan kalau kita perhatikan di lampu-lampunya begini nih, lampu-lampunya. IB cukup penasaran ya spoilernya apa ya, tapi nggak ada tulisan sama sekali. Penasaran. Dan ini tulisan Honda, emblem timbul Cak, yang versi ABS ya. Kemudian bagian kiri ada sensornya juga di sini, sensor ABS-nya di sini ya. Di sini sensor ABS, dan ini untuk pengeremannya satu piston Nissin pula. Jadi depan belakang Nissin semuanya. Dan juga bagian teleskopiknya ternyata juga nggak polosan banget, jadi ada semacam tarik-tarikan yang memberikan feel gagah. Termasuk juga di sini Cak. Ini yang menarik adalah ternyata untuk fendernya Cak, itu dia ada ditarik ke atas. Jadi oleh Honda seperti disengaja untuk melindungi daripada ini dia inner tube-nya, untuk suspensi supaya lebih terlindungi. Ini bagus kalau di ciprat-cipratan, jadi lebih terlindung. Ini fungsinya ada kayak karet itu Cak biasanya. Jadi dia ada 2 layer ya untuk fendernya, dan satunya tinggi ke atas untuk melindungi daripada inner tube-nya supaya awet. Cakep juga ya, detail banget nih Honda nih. Nah jadi suasana begitu, sudah lebih tebal ditarik ke bawah sesuai dengan terawangan kita. Ini kalau kita lihat dari samping, layer lagi di sini, layer. Dan Honda memang mempertahankan bentuk daripada dek rata, karena dari survei ternyata dek rata lebih disukai. Dari marketnya banyak ya dibandingkan dengan dek punggung. Apakah artinya Honda nggak ada mengeluarkan anti air blade? Kita nggak tahu, menurut mereka akan survei terus. Kalau memang sampai menginginkan bisa saja. Jadi gitu. Nah ini bagian filter udaranya. Ini filter udaranya totally benar-benar ESP plus banget ya. Ada tulisan Enhance Smart Power Plus. Ada tulisan 160 di sini. Ya, lihat nih, 4 katup. Valve ya, ini kotor banget ya karena tadi dibuat tes. Dan di sini juga cover CVT dan sebagainya ya. Warnanya ada brown-brownnya begitu. Ini juga untuk pelek-peleknya ya. Made Indonesia Honda, dan mereknya Paku. Ini dia Cak, menggunakan Paku punya. Nah oke. Ini pelek-peleknya sudah dot Honda ya. Jadi tubeless punya 120 ukurannya, dan bannya sesuai dengan prediksi menggunakan IRC. Nah oke. Jadi di sini juga ada tulisan Honda. Nah ini dia nih, Honda K2S ya kan, Yutaka. Cocok kan ya, semua terawan pribadi WB
Nah, K2S ya. Ada K2A juga sih. Ini dia. Nah, untuk yang suspensinya, Cak. Suspensinya memang belum adjustable di sini. Kita lihat ya. Dan dia di clear warna black. Di sini ada cover-covernya untuk pelindung daripada inner tube-nya supaya lebih awet. Ya, kalau nggak salah ini swapunya ini ya. Jadi gitu. Di dalam sudah ada pelindungnya, ada karet. Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini, sorry dari bawah ya. Ini ada tarik-tarikan nih, tarikan masuk ke dalam tarikan. Jadi reflektornya pun kalau diperhatikan, Cak, itu bener-bener tuh. Jadi ada tarik-tarikan kayak tegas-tegas gitu. Jadi nggak totally biasa aja nggak, tapi tarik-tarikan. Nah, jadi gitu sosoknya. Oke, gila, cakep sih. Ini glossy ya. Di sini glossy, walaupun di sini matte, tapi untuk yang belakangnya glossy. Dan kemudian untuk fender handle, behel belakangnya begini sosoknya. Jadi modelnya tuh memang awalnya terkesan kayak kaku, tapi setelah dilihat lama-lama enak juga sih ngeliatinnya. Jadi gitu. Jadi lihat nih tarikannya. Kemudian juga di sini ada lagi tarik-tarikan masuk ke dalam gitu. Wah, benar-benar sekarang Honda pinter ya kalau untuk narik-narik sebuah desain tuh enak gitu ngeliatinnya. Dan kalau kita lihat di sini, pas sama nongkrong di atasnya nih kayak gini. Yes, ini di atasnya. Kalau saya perhatikan, terus begini tuh. Nah, jadi kita di atas motor ini feel-nya seperti ini. Jadi feel-nya sama sih, lihat nih ya. Jadi walaupun apa ya, ini sih revisi menurut IBB karena bagian sininya nggak terlalu mepet banget. Kalau sama maju-maju banget baru tuh agak gesek ya. Untuk bagian raknya sini, untuk di dengkul. Tapi sekarang sih oke sih, duduk normal nih ceritanya nih. Jadi gitu sih, Cak. Oke, pakai masker gila. Ngos-ngosan Kang Mas pakai masker, aduh. Oke, jadi terpuaskan kan sampean? Sudah clear semuanya. Dan ini untuk yang atasnya, jadi gitu. Oke. Jadi kita ada karbon begitu, Cak, modelnya. Lihat nih, tuh. Jadi semacam garis-garis begitu ya, seperti look carbon look Honda. Dan kalau kita nyalakan seperti ini. Jadi cukup terang displaynya walaupun dia negatif, tapi jelas terlihat di matahari terang pun nggak ada masalah. Jadi itu isinya trip A, trip B, average ya, jadi gitu ya. Ada baterai, kekuatan baterai juga dilihat dari sini tuh kayak gitu. Yes, jadi gitu sih, Cak. Kalau sampean perhatikan side by side, kalau yang putihnya begini ya. Jadi perbedaan yang sangat kental di sini. Kayak gitu ya. Oke, putih cakep sih, lebih cakep asli. Keren yang putih, lihat nih. Putihnya cakep. Dari depan, nggak tahu ya, ngeliat tuh kayak jadi kayak Airblade ya. Airblade banget tuh, lihat dari atas. Ada mirip-mirip juga ya sama Aerox gitu ya, perasaan. Ini warna hitam, putihnya tuh lihat. Oke. Jadi itu aja sih, Cak, ya. Celotehan IBB. Laporan langsung dari Honda, semoga tercerahkan. Ya. Jadi apapun itu memang sekarang semakin bergeser, semakin jos, semakin powerful dan juga semuanya makin muskuler. Oke, jadi itu aja kelas celotehan IBB. Laporan langsung dari Astra Honda Motor. Dan seperti biasa, Cak, sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama selalu waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandos.